لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ويظهره على دين كله وكفى بالله عليما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kelapangan waktu dan kesehatan untuk kita bisa sholat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini, memperpanjang iktikaf mengikuti kajian ilmu yang insya Allah menambah wawasan dan pengetahuan kita, memperbaiki amaliyah kita. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, dan untuk seluruh ulama serta seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga iman Islam anak istri kita di rumah, dan semoga keluarga kita serta keturunan kita istiqamah dalam menjaga agama ini. Dan semoga pula kita adalah hamba-hamba Allah yang pandai memanfaatkan waktu yang tersisa dari kehidupan kita ini untuk mengabdi sepenuhnya, menghindari segala kezaliman dan kemusyrikan, menghindari perbuatan-perbuatan dosa, dan selalu bersiap siaga dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai bekal yang cukup pada saat nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Para jamaah sekalian, kita membahas kitab hadis Sahih Bukhari jilid keempat, babnya bab tentang nasihat-nasihat Rasulullah kepada kita agar kita pandai memanfaatkan kesempatan yang ada yang Allah berikan saat ini. Hadis yang pertama kita bahas, nomor hadisnya 6040. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ismail ibnu Abdullah qala hadatsani Ismail ibnu Ibrahim ibnu Uqbah an Musa ibnu Uqbah qala ibnu Shihab hadatsani Urwah ibnu Zubair an al-Miswar ibnu Makhramah akhbaruhu an Amr ibnu Auf wa huwa halifun li Bani Amir liwai kana syahid al-Badar ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibn Jarrah ya'ti bi ziyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasalaha ahli al-Bahrain wa amara alaihim Alai ibn al-Hadrami faqaddama Abu Ubaidah bimali min Bahrain fasami'ati ansaru biqudumihi fawafathu salatul subhi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falama asrafu ta'aradu lahu fatabassama hina ra'auhum qala azurunakum sami'tuhum biqudumi Abu Ubaidah wa annahu ja'a bi syai'in qalu ajjala ya Rasulullah qala fa'abshiru wa amilu ma yushrukum ma yasurukum fa wallahi ma faqra a'sha alaikum walakin a'sa alaikum an tubsata alaikum dunya kama
tubsitat ala man kana qablakum fattanafasuha kama tanafasuha wa tulhikum kama alhitkum. Ini hadis yang lumayan panjang. Kira-kira artinya begini Bapak-bapak sekalian. Meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Abdullah, dia berkata meriwayatkan kepada kami Ismail ibnu Ibrahim dari Uqbah, dari Musa ibnu Uqbah, dia berkata si Musa telah berkata Ibnu Syihab meriwayatkan kepada kami Urwah ibnu Zubair dari Miswar ibnu Makramah mengabarkan kepada kami Ammar ibnu Auf. Ammar ibnu Auf berkata, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Ubaidah ibnu Jarrah ya'ti bi jizyatiha wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sala'a ahlal Bahrain wa amara alaihim ala ibn al-Hadrami. Jadi Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengambil jizyah. Saya pernah menjelaskan dalam khutbah saya ya. Jizyah itu adalah pungutan, atau bahasa sekarang pajak lah lebih kerennya ya. Pajak yang diambil dari warga negara atau penduduk non muslim yang berada di dalam perlindungan penuh kekuasaan Islam, itu namanya jizyah ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengangkat seorang amir di Bahrain namanya Al-Ala ibnu Hadrami. Maka Rasulullah dari kota Madinah secara otomatis melindungi penduduk Bahrain, kira-kira begitu. Kompensasinya penduduk Bahrain membayar jizyah, begitulah ya. Lalu pada suatu masa Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengambil pungutan itu, jizyah itu. Setelah Abu Ubaidah kembali dari Bahrain, pada suatu hari Rasulullah sholat subuh berjamaah, ansaru biqudumiha. Lalu orang-orang Ansar mendengar bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah baru sampai di Bahrain, kira-kira begitu. Biqudumihi wa fathu salatul subhi ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma ansarafa ta'arradu lahu fatabassahumu hinna ra'auhum qala azalanukum sami'tuhum biqudumi Abu Ubaidah. Setelah Rasulullah selesai sholat subuh kayak tadi gitu misalnya ya, orang-orang Ansar yang mendengar Abu Ubaidah sampai dari Bahrain dengan membawa harta jizyah, begitu Rasulullah mau masuk ke rumahnya dihadang oleh orang-orang Ansar. Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, kalian melakukan ini qala azulunakum sami'tum biqudumi Abu Ubaidah, pasti kalian ini menghadang langkah-langkah saya setelah sholat karena kalian telah mendengar Abu Ubaidah datang dari Bahrain. Qalu ajala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, benar, karena kami menginginkan harta itu. Lalu Rasulullah tersenyum dan berkata, qala fa'abshiru wa amalu bi yasarukumullah. Berharap dan bergembiralah dengan apa yang Allah mudahkan untuk kalian. Lalu Rasulullah melanjutkan kata-katanya, ma faqra aksha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian,
walakin aksha alaikum an tabsata alaikumud dunya kama bisatat ala man kana qablakum fattanafasuha kama tanafasuha wa tulhikum kama alhitkum. Jadi gara-gara Abu Ubaidah datang ke kota Madinah dari Bahrain dengan membawa harta jizyah yang banyak, itu orang-orang Ansor sahabat Rasulullah sampai menghadang Rasulullah habis sholat subuh minta jatah, kira-kira gitu, minta bagian. Ini Abu Ubaidah datang nih dari Bahrain, dia pasti bawa harta banyak, ayo kita minta bagian sama Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, sungguh demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan pada kalian, akan tetapi aku mengkhawatirkan pada kalian apabila dunia dan kesenangannya dibentangkan di hadapan kalian. Ketika mereka melihat Abu Ubaidah bin Jarrah bawa harta banyak, ya, seperti dibentangkan pada orang-orang sebelum kalian. Dan orang-orang sebelum kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya, maka kalian juga berlomba-lomba mendapatkannya. Tapi ketahuilah bahwa harta yang dikejar oleh orang-orang sebelum kalian itu telah membinasakan mereka. Dan aku khawatir perlombaan kalian berebut harta jizyah atau harta apa saja itu akan membinasakan kalian. Bapak-bapak sekalian, kita mengerti tidak pesan Rasulullah ini? Pak, saya kalau mau cerita lebih jelas ya Pak, Bapak pernah membaca tentang kehidupan daulah Islamiyah setelah Khalifah Rasyidin. Nanti Bapak baca-baca di rumah ya Pak. Dari Khalifah Rasyidin kan ke Bani Umayyah, lalu ke Bani Abbasiyah, lalu dari Bani Abbasiyah berdiri Bani Fatimiyah di Mesir, berdiri pula Bani Ayyubiyah di Palestina, lalu yang besar sekali yang menggemparkan dunia berdiri Turki Utsmani, lalu berdiri kesultanan-kesultanan kecil. Demikian pula di Asia Tengah, di Afghanistan, di Pakistan, dan di sekitarnya. Kita berbicara tentang Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan keberkahan yang luar biasa kepada umat Islam setelah Rasulullah wafat dan para sahabat wafat. Kenapa? Waktu itu semangat kebersamaan umat Islam sangat tinggi untuk menyebarkan ajaran agamanya, untuk membesarkan zazirah kekuasaan Islam ke seluruh dunia. Dan pada hari itu daulah Islamiyah benar-benar penuh dengan kemakmuran. Sampai-sampai di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu daulah Islamiyah kebingungan membayar zakat. Itu yang pernah saya sampaikan. Pungutannya dari mana? Salah satunya dari jizyah ini. Ya, tetapi umat Islam pada masa-masa itu sebagian juga tergelincir dengan kesenangan dunia. Tambah banyak harta, tambah serakah, tambah rakus. Dan kalau Bapak baca, ini kita tidak bisa pungkiri ya Pak, ketika ada statement-statement yang mengatakan umat Islam itu historinya, sejarahnya penuh dengan peperangan. Itu memang iya Pak. Pertumpahan darah itu mulai terjadi sejak pembunuhan Sayyidina Hussein. Lalu perebutan kekuasaan di satu daulah yang internal mereka sesama daulah Bani Umayyah maupun Bani Umayyah melawan Bani Abbasiyah akan terus terjadi, saling membunuh karena itu berebut kekuasaan, berebut harta. Dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar. Kalau kekuasaan sudah ada di tangan dan orang saling berebut mendapatkannya, maka yang terjadi adalah kebinasaan.
Kalau dulu kebinasaannya adalah kebinasaan fisik, mungkin Bapak nggak kebayang ya, kalau Bapak yang sudah pergi haji, lihat Ka'bah kan, itu Ka'bah yang ada sekarang ini di Mekah, itu kira-kira dibangun tahun berapa? Itu jangan berpikir itu dibangun nama Nabi Adam lalu ditinggikan oleh Nabi Ibrahim, bukan Pak. Itu sudah berkali-kali dibangun karena berkali-kali dihancurkan. Yang ngancurin siapa? Orang Islam. Khalifah Bani Umayyah pernah menyerang Mekah, Ka'bah itu hancur, lalu dibangun lagi. Kota Madinah pernah diserang oleh Yazid bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Yang dibunuh di kota Madinah itu adalah anak cucu sahabat Rasulullah. Yang menyerang siapa? Yang menyerang adalah anak sekretaris Rasulullah. Muawiyah kan sekretaris Rasulullah, penulis wahyu, ribut sama Sayyidina Ali, ributnya sama menantu dan sahabat Rasulullah, lalu mengambil kekuasaan secara paksa dari Sayyidina Hasan, membunuh Sayyidina Husain. Dia berkuasa di Damaskus, anaknya namanya Yazid, nyerang kota Nabi. Dalam sejarah dikatakan pada hari itu tidak ditemukan anak gadis yang masih perawan. Kenapa? Karena diperkosa oleh pasukannya Yazid. Itu ke sejarah umat Islam, Pak, kita tidak bisa kita pungkiri. Dan pada seterusnya selama 90 tahun mereka berkuasa, saling membunuh, saling berebut kekuasaan. Walaupun sisi positifnya sangat besar dan sangat banyak. Ya, demikian pula Daulah Abbasiyah. Lalu dilanjutkan oleh Bani Umayyah di Cordoba, Spanyol, 450 tahun. Tidak beda. Lalu demikian Bani Fatimiyah, Turki Utsmani yang kekuasaannya 2/3 dunia, itu juga tidak lepas dari perebutan kekuasaan dan pembunuhan. Karena apa, Pak? Karena kalau sudah ada penguasa yang berkuasa, semua orang merapat ingin mengambil jatah, seperti yang dijelaskan oleh hadis ini. Seperti di Indonesia sekarang ini. Cuma mungkin sekarang tidak, apakah itu akan terjadi kehancuran? Akan terjadi kehancuran, Pak. Tetapi waktu masa lalu itu terjadi kehancuran fisik, hari ini tidak terjadi kehancuran fisik, tetapi kehancurannya non fisik. Saya kasih contoh 2 nih, biar bapak-bapak ini dan kita semua merenung. Ketika pemerintahan pertama periode Jokowi, ada menteri yang ingin menghapus kolom agama di KTP. Bapak masih ingat kan? Itu bentuk kehancuran, bukan, Pak? Lalu diangkat lagi menterinya yang tidak jelas agamanya. Karena dia tidak jelas agamanya, dia buat kebijakan pendidikan agama di sekolah umum tidak perlu. Bapak-bapak semua sekolahnya sekolah umum kan? SD, SMP, SMA, betul nggak? Betul nggak, Pak? Pelajaran agama yang Bapak pelajari 2 jam di SD, 2 jam di SMA, 2 jam di SMP, 2 jam di SMA, cukup apa tidak, Pak? Saya mau tanya. Bisa tidak Bapak dengan 2 jam itu baca kitab kayak begini, saya tanya? Nggak bisa kan? Yang tidak cukup itu mau dihapus. Bapak pikirin baik-baik. Yang tidak cukup itu, yang bapak itu belajar di SD, SMP, SMA cuma 2 jam, itu pun gurunya malas-malesan, itu pun murid-muridnya kadang ngantuk-ngantuk. Begitu dia lulus sekolah SMA lalu dia kuliah juga belajarnya cuma 2 jam semester pertama saja MKDU. Habis itu dia menikah jadi kepala rumah tangga, nggak ngerti apa-apa. Lalu dia datang ke Atoba, umurnya udah 56 tahun baru belajar agama. Akui, jangan kagak diakuin. Betul. Itu pun mau dihapus. Itu bentuk kehancuran, Pak. Kalau mau tahu, saya udah berkali-kali ngomong, kewajiban menjalankan, ini kita bicara internal agama Islam ya, yang non muslim saya kagak pikirin. Kewajiban menjalankan agama ini adalah kewajiban bersama, kewajiban setiap individu. Tetapi orang yang mengerti agama dalam satu kampung ada nggak 10 orang? Belum tentu. Padahal kewajiban sholat kewajiban bersama kan? Tetapi yang mengerti ilmunya sholat dalam satu masjid tidak lebih dari 10 orang. Saya berani main taruhan.
Seharusnya kan ilmunya sama. Terus kita yang memilih pemimpin seperti itu, kita berkontribusi dalam kezolimannya. Ingat itu. Makanya jangan salah memilih pemimpin. Ya. Dan ketika pemimpin itu sudah berkuasa, orang berebut, ingin jatah kekuasaan, ingin uang, ingin dapat jabatan komisaris, dapat di BUMN, dapat jabatan duta besar, dapat jabatan menteri, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Itulah kehancuran yang dimaksud oleh Rasulullah. Dan ini kita biarkan saja begini terus menerus. Negara ini makin hancur, umat Islam makin hancur. Saudara-saudara sekalian, mari nasihat Rasulullah ini kita jadikan pelajaran, supaya setidak-tidaknya kalau generasi kita ini mungkin sudah terlambat ya Pak, tapi setidak-tidaknya anak keturunan kita bisa memperbaiki kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara dan beragama. Saya dalam satu hadis itu sering membacakan urutan-urutan sanad dari si anu ke si anu, dari si anu ke si anu, dari si anu ke si anu, biar orang itu terbiasa mendengar dalil-dalil hadis dari sumber aslinya, supaya agama ini tidak menjadi bias. Karena dari waktu ke waktu ajaran agama itu terus dibiaskan oleh orang-orang yang benci dengan ajaran agama. Itu dia pesan Rasulullah. Lalu kita baca lagi beberapa hadis pendek. Hadisnya nomor 7036. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ali ibnu Abdullah, hadatsana Abu Safwan an Abdullah ibnu Sa'id, hadatsana Yunus an Shihab qala akhbarani Sa'id ibnu Musayyab qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazilul qalbal kabir syabban fi isnataini bi hubud dunya wa tulil amali. Ini ada hadis singkat dari Abu Hurairah. Rasulullah berpesan begini Pak, la yazilul qalbul kabir, hati, perasaan seseorang itu tidak pernah merasa tua, perasaan muda saja, tidak pernah merasa bahwa kematian sudah di depan matanya, masih happy-happy saja, masih jauh dari agama. Tapi sekali lagi saya sedang menasihati orang Islam ya, kalau yang non muslim sih saya nggak pikirin. Sini kita sedang menasihati sesama kita itu. Karena dua sebab. Orang yang tidak tahu diri karena merasa muda terus, itu biasanya karena dua sebab, kata Rasulullah, bi isnataini hubbud dunya wa tulil amal, cinta dengan kesenangan dunia dan masih banyak angan-angan di otaknya. Ada orang Pak, umurnya udah 72 tahun, anaknya cuma satu. Dia bilang buat statement di media, kalau saya tidak jadi presiden, bisnis saya ini berantakan. Saya mengajukan pinjaman saja ke bank ditolak. Maka saya harus menjadi presiden supaya bisnis saya maju. Umurnya udah 72 tahun Pak, anak cuma satu, hartanya banyak, angan-angannya itu masih tinggi. Ada lagi orang bilang, saya ini udah punya cicit loh, tapi saya siap untuk maju menjadi ketua umum partai. Saya udah punya cucu aja, rasanya saya udah males Pak duduk di sini. Ini udah punya cicit, masih pengen berambisi jadi ketua umum partai. Karena banyak angan-angan Pak, banyak angan-angan, lupa kalau kematian itu sudah ada di depan matanya. Masih pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu.
Ada yang 76 tahun mau jadi wakil presiden. Ya, mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Tapi kan dunia harus dikejar, yes. Dunia dan akhirat harus dikejar bersamaan. Tetapi dunia yang kita kejar itu untuk mengantarkan kita ke akhirat. Itu yang terpenting. Berikutnya hadis pendek juga. Hadatsana Muslim ibnu Ibrahim, hadatsana Hisham, hadatsana Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahbaru ibnu Adam wa yakbaru ma'ahu isnina hubbul mali wa tulil umri. Ini sama dengan orang manusia, Bani Adam itu, kata Rasulullah, biasanya kalau tambah tua, kira-kira artinya begitu ya, tambah tua makin cinta dengan dunia dan makin banyak khayalannya, masih makin banyak kemauannya, ujung-ujungannya meninggal. Begitu meninggal persiapannya belum ada. Kita kalau ngambil contoh nggak usah jauh-jauh, lihat aja di Villa Pamulang ya, yang meninggalnya umur sekian, di bawah 60, yang meninggalnya di bawah 70, yang meninggalnya di bawah 50. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah menyelesaikan tugas kita di dunia fana ini, persiapan kita sudah cukup ya Pak. Makanya kalau udah tua itu jangan terlalu banyak sibuk dengan urusan dunia, persiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi akhirat. Sudah barang tentu pesan ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri, karena saya juga bagian dari itu. Sudah mau 50 tahun, udah 49, bulan depan 49 tahun umur saya, dikit lagi 50. Satu hadis lagi agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik ibnu Zaid ibnu Aslama an Atta ibnu Yasar an Abi Sa'id qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aktsaru ma akhafu alaikum ma yukhriju Allahu lakum minal barakatil ardi. Qila ma barakatul ardi ya Rasulullah? Qala zuhratul dunya. Faqala lahu rajulu hal ya'ti khairu? Masyara qasamata Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta zanana annahu yunzalu alaihi, summa ja'ala yamsahu ala jambihi. Faqala aina su'ila? Qala ana. Qala la ya'ti khairu illa bi khair. Inna hadal malil hadratul halwat in qulu anbatat rabi'u yaqtulul habata aw yusallimu illa aqilal khadiratu akalat hatta idha tad hasirataha istaqbala syamsa faqtabarat saqalat wa balat thumma ada'at fa'akalat. Inna hadal mal halwatu man akhaduhu bihaqqihi wa do'ahu fi haqqihi fa ni'mal mu'natun huwa man akhaduhu bi ghairi haqqihi kana alladhi ya'kulu wa la yasba. Jadi kira-kira artinya begini, kata Rasulullah, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aksaru ma akhafu alaikum ma yakhrajullahu lakum min barakatil ardi. Kata Rasulullah, aku takut, aku mengkhawatirkan dengan apa yang Allah keluarkan dari keberkahan bumi. Kira-kira gitu kata Rasulullah. Lalu ada sahabat bertanya, wa ma barakatul ardi ya Rasulullah? Qala azuhratud dunya. Ada laki-laki yang bertanya, bukankah itu baik? Lalu Rasulullah menjawab, la ya'ti khairu illa bi khairi.
sesuatu yang datang dari bumi dalam bentuk keberkahan pasti baik, dan kebaikan itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan pula, kata Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah mengkhawatirkan kalau kekayaan alam yang disiapkan oleh Allah bagi kaum muslimin berupa kesuburan tanah dan hasil tambang itu akan membinasakan umat Islam itu sendiri. Lalu Rasulullah mengambil contoh seperti hewan-hewan yang ada di padang rumput yang hijau. Mereka memakan rumput, lalu setelah kenyang mereka diam, lalu buang kotoran, lalu makan rumput lagi, lalu buang kotoran lagi, habis itu wafat, habis itu menikmati. Itu yang aku khawatirkan dari umat Islam, dan itu kekhawatiran Rasulullah sudah terjadi, Pak, hari ini. Ya, makanya sekarang umat Islam sudah berebut hasil bumi, sudah berebut hasil tambang. Udah itu kena lagi dibujuk rayu sama penguasa. Subhanallah, ormas-ormas Islam dijanjiin jadi pengelola tambang, yang dikasih itu tambang bekas, Pak, bukan tambang baru. Itu tambang bekas, Pak. Muhammadiyah begitu terima dia menolak lagi sekarang, karena dia tahu itu tambang udah kagak ada isinya. Kenapa jadi umat Islam mengelola ormas-ormas Islam yang harusnya itu menjadi panduan, membina umat, menjaga umat, menjadi institusi non pemerintah yang menjadi kontrol kekuasaan, ikut-ikutan kebijakan penguasa, dibujuk rayu dengan hasil tambang. Bapak dengar isu-isu tambang nikel diekspor ke China secara ilegal? Tambang itu hasilnya sangat menggiurkan, Pak. Karena saya pernah cerita, saya pernah terlibat dalam proses eksplorasi dan eksploitasi tambang nikel. Jadi saya tahu. Dan itu membuat orang menjadi orang pribadi maupun korporasi sangat kaya raya dengan itu. Tetapi yang dikasih ke ormas-ormas Islam itu udah bekas, Pak, udah sisa, udah nggak ada isinya. Umat Islam mau, saya juga bingung kenapa mereka mau gitu ya. Jadi kembali lagi, saat ini umat Islam sedang terpengaruh untuk ikut perlombaan menjadi maling, karena semuanya merapat kepada kekuasaan. Kontestasi politik yang ada di Indonesia ini harusnya sejatinya itu menjadi media, menjadi wadah untuk memilih seorang pemimpin yang amanah, yang akan mewakili umat, menjadi khalifah Allah, wakil Allah, mengurus bumi ini dengan baik dan melayani masyarakat. Tetapi di Indonesia kontestasi politik baik di level pusat maupun di level daerah, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, itu sesungguhnya adalah kontestasi maling berebut kapling. Ya, karena yang dilihat adalah nanti APBN bisa diambil berapa, APBD bisa disunat berapa, PAD bisa disunat berapa. Nanti kita kalau berbicara ini lebih jauh, jangan di online. Baik, kita lanjutkan kata-kata Rasulullah. Inna hadzal mal halwatu man akhadahu bihaqqihi wa da'ahu bihaqqihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya harta itu yang nikmat kalau mengambilnya secara benar dan menggunakannya secara benar pula. Apabila man akhadahu bi ghairi haqqihi kana alladhi ya'kulu wa la yasba. Harta itu kalau dicari secara tidak benar, perumpamaannya kata Rasulullah, ya'kulu wa la yasba'u,
Ini catatan terakhir ya Pak. Ya'kulu wa la yasba'u, seperti orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Orang yang makan tapi tidak pernah kenyang. Nah, itu yang terjadi hari ini. Saya mau kasih contoh begini Pak. Ini contoh yang paling rasional, biar gampang mencernanya ya. Nanti Bapak cari informasi yang lain kalau pernyataan saya salah. Untuk jadi kepala daerah di kota Tangsel aja yang paling gampang nih, itu modalnya 50 M Pak, minimal. Bisa jadi 100 M. Lalu Bapak akan bertanya, kok Pak Ubay tahu? Saya pernah jadi tim sukses kepala daerah Pak 2019, jadi saya tahu. Dan sekarang juga sama, saya juga jadi tim sukses. Menurut Bapak-bapak, itu 100 miliar uang siapa? Uang pribadi bukan? Kalau uang pribadi nggak mungkin Pak. Sayang punya duit 100 miliar cuma buat jadi kepala daerah. Lalu setelah orang itu jadi, bagaimana cara ngebalikinnya? Apakah itu akan kembali dalam periode 5 tahun? Tidak akan balik Pak. Maka orang itu pasti berambisi kembali ingin jadi penguasa lagi untuk ngebalikin yang kemarin. Karena dia jadi berambisi, keluar biaya lagi, tambah banyak yang keluar. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, ya'kulu wa la yasba'u, seperti orang makan yang tidak pernah kenyang. Itu yang terjadi, makanya orang itu menghalalkan segala cara untuk menjadi penguasa. Karena gambarannya seperti itu kata Rasulullah, makan tidak pernah kenyang. Saudara-saudara sekalian, itu dia pesan-pesan Rasulullah. Tentu bagi kita yang terpenting adalah ke depannya, bagaimana kita mengajarkan diri kita, mengajarkan keluarga kita untuk memilih pemimpin yang baik. Kalau yang baik-baik sempurna tentu tidak ada. Setidak-tidaknya yang mendekati baik, supaya agama ini bisa berjalan dengan baik pula, supaya hidup kita sesuai dengan aturan agama Allah, supaya kehidupan anak-anak kita tidak kehilangan pegangan. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.